Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan memulai belajar. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, siapa yang pernah mendengar julukan Pulau Kalimantan sebagai Pulau Seribu Sungai? Tentunya kalian tahu, karena di wilayah kita di Pulau Kalimantan itu banyak sekali mengalir sungai-sungai besar yang panjang ya, dan beraliran deras seperti Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, dan Sungai Barito. Penduduk di Kalimantan Selatan khususnya itu memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi dan juga sebagai sarana perdagangan. Nah, terlihat dengan adanya aktivitas pasar terapung. Pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk menjelaskan letak, luas, dan kondisi geografis Indonesia melalui peta. Jadi kita akan membahas tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Baik, kita mulai saja materi pelajaran kita, yaitu karakteristik geografis wilayah Indonesia. Itu terbagi nanti menjadi 3. Yang pertama letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga letak maritim Indonesia atau Indonesia sebagai negara maritim atau kelautan. Yang pertama, letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Tahukah kalian apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang terlukis atau digambarkan pada peta maupun globe yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang terlukis pada peta maupun globe yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan timur. Nah, jadi nanti garis lintang itu akan mempengaruhi perbedaan iklim di dunia ya. Sedangkan garis bujur akan mempengaruhi perbedaan waktu. Jadi garis bujur nanti akan menentukan perbedaan waktu di dunia. Biasanya patokannya adalah garis bujur 0 derajat yang berada di kota Greenwich, Inggris, dekat kota London. Kita lanjutkan lagi. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kalian bisa lihat itu adalah garis lintang dan garis bujur yang terlukis di globe ya. Nanti di tengah-tengah garis lintang itu disebut dengan garis lintang 0 derajat atau yang dikenal dengan garis ekuator atau dikenal juga dengan sebutan garis khatulistiwa. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah garis bujur, besarannya 180 derajat. Kalau garis lintang 90 derajat ya, baik lintang utara maupun lintang selatan. Begitu juga dengan garis bujur. Garis bujur itu berhimpitan antara bujur barat dengan bujur timur. Kita lanjutkan ke letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu tempat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Dilihat dari letak geografisnya, itu Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalian bisa lihat di peta peta ini, di mana di utara Indonesia ada benua Asia, sedangkan di selatan ada benua Australia. Sedangkan Samudra Hindia berada di selatan, Samudra Pasifik berada di utara atau sebaliknya ya. Kita lanjutkan ke Indonesia disebut sebagai negara maritim atau letak maritim Indonesia. Mengapa disebut negara maritim? Karena wilayah perairan Indonesia itu lebih luas daripada wilayah daratannya.
Sehingga wilayah perairan Indonesia itu banyak memiliki sumber daya alam seperti berbagai macam jenis ikan, rumput laut, udang, kepiting, batu bara, gas-gas alam lainnya ya. Seperti juga yang sumber daya alam yang lain seperti kerang mutiara dan sebagainya. Sumber daya perairan di Indonesia itu harus dilindungi oleh semua pihak, bukan pemerintah saja maupun para TNI Angkatan Laut ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik itu apabila melihat adanya kapal-kapal asing yang masuk, biasanya berbendera bukan negara Indonesia, biasanya dia mencari ikan tanpa izin di perairan Indonesia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga perairan Indonesia itu harus dilaksanakan dengan patroli di wilayah-wilayah perbatasan antar negara, misalnya seperti perairan Selat Malaka, kemudian di perairan di Kalimantan Utara, perairan Ambalat biasanya itu rawan terhadap pencurian ikan. Kemudian daerah Pulau Miangas di wilayah Sulawesi Utara itu juga rawan terhadap pencurian ikan. Kemudian di wilayah selatan Jawa biasanya itu kapal-kapal Australia juga masuk untuk menangkap ikan-ikan kita tanpa izin.